Dalam video ini, kami akan membahas tentang berbagai macam pakaian kuno dari era kerajaan Tionghoa dan Jepang. Di era Imperial Tiongkok, sebagian besar busana dipengaruhi oleh suku etnis Han yang tinggal di daerah dekat Sungai Huanghe. Kostum tradisional Han terdiri dari 3 berbagai klasifikasi, yaitu baju formal, baju casual, dan gaun. Gaya fashion mereka tergantung pada status sosial. Sepatu seorang warga biasa berbahan katun, sepatu seorang yang lebih kaya berbahan kulit, dan sepatu seorang yang sangat kaya berbahan sutra. Orang biasanya mengenakan pakaian berwarna terang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merah, kuning cerah, dan ungu yang selalu eksklusif milik keluarga kekaisaran. Orang-orang massal kebanyakan memakai warna merah di pesta pernikahan. Selain itu, pakaian putih biasanya dikenakan pada saat pemakaman. Pakaian Han atau juga dikenal sebagai Hanfu adalah pakaian tradisional tertua dari budaya Tionghoa. Sejarah tertulis menunjukkan Hanfu telah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Dalam sejarahnya, Hanfu telah mengalami banyak perubahan bergantinya dinasti Tiongkok. Sebelum era dinasti Han, Hanfu dikenal sebagai pakaian para bangsawan dan kelas atas. Kemudian Hanfu menjadi pakaian nasional yang dikenakan oleh seluruh warga Tionghoa. Gaya Hanfu bisa dibagi menjadi 3 gaya, yaitu jaket dengan rok, jaket dengan celana panjang, atau baju gaun satu potong. Baju kipau atau chongsam yang sekarang identik dengan pakaian tradisi wanita Tiongkok adalah evolusi dari baju changpao, dipopulerkan oleh suku Manchu yang pada saat itu menguasai Tiongkok. Changpao adalah sebuah jubah panjang yang mencapai pergelangan kaki. Jubah tersebut memiliki lengan panjang yang bisa digulung ketika bekerja atau dibiarkan ketika memberi hormat ke sosok atasan. Karena suku Manchu seringkali menunggangi kuda, ada sekitar 4 celah potongan untuk memberi mobilitas pada jubah tersebut. Di zaman peperangan Tiongkok, sebagian besar prajurit Tionghoa menggunakan armor lamellar. Penggunaan jenis armor lamellar cukup terkenal di sepanjang Asia sampai Eropa Timur. Armor tersebut terbuat dari pelat persegi panjang kecil atau disebut lamella yang berbahan baja, kulit, atau perunggu yang diikat menjadi baris horizontal. Satu baju armor dari era peperangan bisa terdiri dari 328 lamella. Armor tersebut biasanya akan dilengkapi dengan tameng. Busana tradisional Jepang mewakili sejarah budaya tradisional yang sudah berlangsung lama di Kepulauan Jepang. Di era Nara, 710 tahun setelah Masehi, ekonomi mulai bertumbuh melalui perdagangan dengan Tiongkok. Dari perdagangan itulah di mana budaya tinggi dan gaya busana mulai berkembang. Selama periode Nara, pakaian mulai mencerminkan kelas dan status sosial. Secara khusus, semakin banyak tubuh Anda yang Anda tutupi, semakin tinggi status Anda. Ini terutama berlaku untuk wanita yang mengenakan jubah kimono panjang, yang menutupi mereka dari bahu hingga ujung kaki, dan biasa memiliki lengan yang mencapai ujung jari. Ini memberi mereka privasi dan keamanan dari pandangan spekulatif orang lain, maupun dari kelas bawah atau saingan mereka dari kelas atas. Ide membunyikan tubuh akhirnya memiliki makna religius juga. Selain menandakan status sosial dan memberikan privasi di depan umum, pakaian melindungi orang dari roh jahat yang umum dalam agama Shinto. Secara alami, kelas atas dianggap layak mendapat perlindungan lebih dari kelas bawah yang melakukan pekerjaan kasar.
Pakaian yang paling ikonik dari tradisi Jepang adalah pakaian kimono. Kimono dikenakan melilit tubuh, sisi kiri di atas kanan, dan kadang-kadang dipakai berlapis-lapis. Itu selalu dikenakan dengan obi dan dapat dikenakan dengan sejumlah aksesoris tradisional dan jenis alas kaki. Kimono berada dalam konstruksi dan pakaian antara pria dan wanita. Di era kerajaan, kimono menyimbolkan kelas sosial yang tinggi karena berbahan sutra dan satin. Biasa dikenakan untuk acara formal. Lalu ada yukata. Yukata adalah pakaian yang mirip dengan kimono, tetapi tidak seresmi kimono. Dikenakan khusus pada musim semi dan musim panas, dan umumnya lebih murah daripada kimono tradisional. Karena dibuat untuk cuaca hangat, yukata hampir seluruhnya terbuat dari katun dengan bobot yang lebih ringan dan warna yang lebih cerah daripada kebanyakan kain kimono. Ini dipakai untuk festival dan upacara melihat bunga sakura. Untuk melengkapi sebuah kimono, 3 komponen penting ini harus ada: hakama, obi, dan zori. Hakama, yang menyerupai rok panjang berlipit lebar, umumnya dikenakan di atas kimono dan dianggap sebagai pakaian formal. Meskipun secara tradisional dibuat untuk dikenakan oleh pria dari semua pekerjaan, perajin, petani, samurai, dan lain-lain, sekarang diterima secara sosial untuk dikenakan oleh wanita juga. Armor Jepang. Jepang memiliki sejarah panjang penggunaan baju besi yang dimulai sejak awal abad ke-4 Masehi. Ketika tentara dan bangsawan pra-samurai pertama mengambil desain baju besi yang dibuat di Cina dan memodifikasinya agar lebih sesuai dengan gaya busana mereka sendiri dan bahan yang tersedia. Desain baju besi paling dasar yang muncul di Jepang kuno adalah baju besi plat dada, kurais one piece, dan helm logam. Sementara baju besi logam sebagian besar hanya tersedia untuk bangsawan dan tentara kaya di Cina. Militer Jepang memberikan potongan baja logam ditingkatkan untuk infanteri ringan, infanteri berat, dan bahkan kavaleri. Armor awal yang paling populer dibuat dari plat logam kecil yang digergaji satu sama lain dengan tali kulit. Infanteri menggunakan baju besi tangko yang lebih ringan dan penunggang kuda menggunakan baju besi keiko yang lebih berat. Antara akhir abad ke-8 dan akhir abad ke-12, baju besi Jepang berubah menjadi baju besi samurai yang dikenal sebagai do. Namun, mereka dikenakan tidak hanya oleh kelas samurai, tetapi juga oleh prajurit biasa. Dan semuanya didasarkan pada desain lameral dengan kulit keras. Baju besi do memiliki berbagai banyak bentuk, seperti oyeroi, domaru, haramaki do, dan banyak lainnya. Mulai perdagangan dengan negara-negara Eropa memperkenalkan beberapa bentuk armor baru ke Jepang. Penggunaan yang paling menonjol ditemukan untuk helm logam kurais dan moroin yang sangat berguna di tahun-tahun awal Perang Meisei. Baju besi Jepang umumnya dibuat dari banyak sisik besi atau kulit kecil atau plat, dihubungkan satu sama lain dengan paku keling dan tali odosi. Keluarga bangsawan memiliki tali tersebut dibuat dengan pola dan warna tertentu dari benang sutra. Banyak dari tali ini dibuat dari lebih dari 100 helai sutra. Membuat tali sutra khusus ini bisa memakan waktu berbulan-bulan kerja tetap. Hanya untuk menyelesaikan cukup satu baju zirah. Baju besi Jepang
dirancang untuk sering dipakai karena samurai memiliki banyak tugas termasuk menunggang kuda, memanah, dan mengayun pedang. Baju besi biasanya dipernis cerah untuk melindungi dari iklim Jepang yang keras.